Salam Sobat OJ semua. Telah diketahui bahwa Swedia dan Finlandia, dua negara yang sangat berminat ingin segera bersatu dengan NATO. Apa mungkin karena, setelah melihat Rusia melakukan operasi militernya ke Ukraina sampai belum ada titik terang kapan akan berhentinya operasi militer tersebut. Akan tetapi, Turki dengan sangat kuat mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menerima keinginan Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO. Walaupun sampai saat ini, hampir semua negara anggota NATO sudah menyetujui bahwa Swedia dan Finlandia bisa bergabung segera dengan NATO. Dan Presiden Turki, Erdogan telah menyampaikan beberapa pekan yang lalu, bahwa perlu diketahui juga, jika Turki tidak memberikan izin, sudah pasti Swedia dan Finlandia tidak akan pernah berkumpul dengan NATO. Karena salah satu syarat untuk bergabung dengan NATO adalah harus mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota NATO. Dan sebelumnya juga, dikabarkan bahwa Turki memiliki beberapa persyaratan untuk Swedia dan Finlandia bila memang benar ingin bergabung dengan anggota NATO. Telah ada informasi juga, bahwa selain syarat yang disampaikan tersebut, Turki juga memberikan persyaratan lainnya. Turki juga telah menetapkan persyaratan sebelum menyetujui untuk menerima Swedia dan Finlandia bergabung. Syarat utama yang telah ditetapkan Turki adalah Turki ingin diikutkan kembali dalam program F-35 Lightning II. Dan Turki dengan hal ini, akan memungkinkan untuk Ankara kembali dan mendapatkan 100 pesawat tempur generasi kelima seperti yang telah pernah disepakati sebelumnya. Dijelaskan juga bahwa jika sebagai mitra program pesawat F-35, maka Turki bisa memiliki 100 jet tempur canggih. Akan tetapi di belakangnya masalah ini juga, ternyata saat ini Amerika Serikat sedang sedikit marah terhadap pihak Turki. Semua ini terjadi karena Turki selalu bersikeras agar bisa mendapatkan sistem pertahanan udara S-400 dari negara Rusia. Dan ternyata ini telah menjadi kemarahan Amerika Serikat dan bertindak cepat untuk mengeluarkan Turki dari program jet tempur F-35. Amerika Serikat telah khawatir Rusia akan menggunakan sistem pertahanan udara S-400 yang dipasoknya ke Turki. Tak hanya itu juga, Amerika juga takut akan terintegrasi dengan sistem pertahanan udara NATO yang berfungsi memata-matai segala informasi sensitif, yaitu masalah keunggulan jet tempur canggih F-35. Selain dikeluarkannya dari program pengembangan F-35, Turki juga ternyata mengalami kendala yang lain. Yaitu Ankara mengalami kesulitan untuk mendapatkan kit pengembang untuk pesawat F-16-nya dari Amerika Serikat. Maka dengan masuknya dua negara ke NATO, sudah pasti akan memberikan kesempatan bagi Turki untuk mendapatkan kembali apa yang dimiliki sebelumnya dari Amerika. Dan yang paling utama adalah kesempatan dalam melibatkan kembalinya haknya atas pesawat F-35 tersebut. Dan terkait permintaan dari Turki ini, telah diketahui pihak Amerika Serikat menyetujui permintaan keduanya. Yaitu memperbolehkan untuk mengakuisisi varian terbaru jet tempur F-16 Block 70 dan kit pengembang F-16 ke Turki. Akan tetapi untuk memperoleh 100 unit jet tempur siluman canggih F-35 ini, Amerika Serikat masih tetap dengan pendiriannya. Bahwa Ankara harus membuang sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia itu. Atau bila perlu segera dikirim ke Ukraina untuk menambah pertahanan mereka. Dan terkait ini semua, telah diketahui juga sebelumnya bahwa Turki mengambil sikap netral terhadap konflik Rusia-Ukraina. Soal permintaan Amerika Serikat, Turki dengan tegas menolak untuk itu, karena akan membuat ketegangan hubungan antara Turki dengan Moskow. Dan itu juga akan menghancurkan keinginan dan harapan Turki dalam sikap netral untuk menengahi konflik Rusia-Ukraina. Dan sampai saat ini juga, Swedia dan Finlandia masih dalam negosiasi masalah bergabungnya dengan NATO. Dan masalah jet tempur siluman milik Amerika Serikat yaitu F-35, mungkin seluruh dunia sudah pasti tahu dengan teknologi siluman canggih jet tempur ini. Jet tempur siluman F-35 memang mempunyai daya tarik yang tidak bisa dipungkiri untuk teknologi dan kecanggihannya. Daya tariknya memang mampu membuat banyak negara di dunia ini saling berburu untuk bisa memilikinya. Maka tidak heran, jika produksi dari jet tempur canggih ini semakin diperbanyak unitnya. Angkatan Udara AS akan menggunakan lebih banyak lagi jet tempur canggih F-35A selama 15 tahun ke depan, dan apabila Sekretaris Cabang Layanan telah berhasil. Frank Kendall sebagai Kepala Sipil Angkatan Udara mengatakan, dia tidak mengubah tujuan untuk membeli 1.763 unit jet F-35. Sebelum mendapatkan anggaran di Kongres, proposal pertahanan pemerintahan Biden menyerukan $11 miliar, untuk total 61 unit F-35 untuk Departemen Pertahanan,
33 unit untuk Angkatan Udara, 13 unit untuk Angkatan Laut, dan 15 unit untuk Korps Marinir. Permintaan Angkatan Udara ini telah turun, sebelumnya 48 unit F-35, karena untuk mengalihkan sebagian dana untuk program Next Generation Air Dominance pesawat tempur generasi kelima. Tetapi apakah mungkin 61 unit F-35 akan cukup jika melihat dari ancaman Rusia dan China? Rusia dan China ini bisa mencegah AS menembus pesawat tempur silumannya melalui ruang udara yang disengketakan. Dan beroperasi kapan di mana petinggi Pentagon ingin terbang. Biasa ini dikenal sebagai anti-akses atau penolakan area dan Moskow dan Beijing memiliki rencana untuk menggunakannya terhadap pesawat AS. Karena untuk menjaga aset udara agar tidak terbang ke tempat yang mereka inginkan. Dari 33 unit F-35 adalah unit terendah dari 48 unit Angkatan Udara dan 27 unit sedikit dari yang diterima. Dan dari Komite Layanan Bersenjata Senat telah mengumumkan bahwa mereka akan mengesahkan 7 unit F-35A lagi. Itu masih belum cukup untuk menyelesaikan misi yang cepat, karena agresi Rusia dan ambisi China yang begitu kuat. Wakil Kepala Staf Angkatan Udara untuk Rencana dan Program, mengatakan jika cabang layanan belum cukup puas dengan tingkatan sekarang ini. Apakah kita akan membeli lebih banyak lagi unit F-35? Sudah pasti jika memiliki lebih banyak sumber daya. Dan penghematan dari program F-15EX bisa digunakan untuk lebih banyak F-35. Dan sekali lagi A-10 sudah berada di blok pemotongan, dan dengan banyak praktisi pertahanan percaya bahwa F-35 dapat mengambil alih misi teknologi dukungan udara jarak dekat. F-35 memiliki teknologi multiperan yang sangat disukai para pemiliknya. Dapat mencegat dan menghancurkan musuh, menghindari pertahanan udara, mengebom, meluncurkan rudal standoff. Dan sebagai pesawat intelijen lebih ke pengintaian, bahkan dapat mengembalikan penerbangan sebuah drone. Itu hanya menunjukkan bagaimana ia dapat memasukkan data penargetan ke sistem pertahanan rudal Patriot, dalam tes baru-baru ini yang bisa menghancurkan drone terbang sebagai uji rudal jelajah. Ada lagi kemampuan yang tidak pernah dibayangkan oleh para pembenci F-35 untuk dieksekusi. F-35 sangat diminati oleh pasar internasional. Ternyata Finlandia sendiri sudah memesan 64 unit F-35 pada beberapa bulan yang lalu. Kanada pun baru saja lebih memilih F-35 sebagai pesawat tempurnya. Kanada dalam persaingannya untuk mendapatkan jet tempur canggih baru F-35, Kanada juga memiliki banyak teman di Kongres. Total 132 anggota berpartisipasi mendukung F-35 dalam permintaan pendanaan 2021-nya. 1.800 pemasok program di 48 negara bagian yang sangat mendukung ribuan pekerjaan tersebut. F-35 adalah jet tempur yang dapat menangani lebih banyak misi daripada jet tempur lain dalam armada. Ini semua masa depan militer Amerika dan semua aset pendukung bagi semua sekutu AS dimanapun. Karena jet tempur siluman F-35 sudah terbukti nyata hingga semakin diminati banyak negara-negara di penjuru dunia.